أعوذ بالله من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum الشيطان warahmatullahi wabarakatuh. الرجيم Alhamdulillahirabbil بسم alamin wassalatu الله wassalamu ala asyrafil الرحمن anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa الرحيم sahbillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mempelajari ilmu syariat walaupun dengan perantara melalui handphone atau online, karena terkendala pada saat ini tidak hanya di negara kita, bahkan di beberapa negara di dunia ini, yaitu terkena wabah virus COVID-19 atau corona. Apa yang seharusnya harus kita pelajari di sekolah, sekarang kita membahasnya di rumah masing-masing, akan tetapi melalui video yang akan Ustaz jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu pelajaran tahsin, di mana kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita agar setiap huruf dan tajwid yang kita baca itu harus tepat sehingga tidak merubah arti dari makna tersebut. Baiklah anak-anak Ustaz sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita lanjutkan tahsin bacaan kita pada surah Al-Fatihah. Kenapa Ustadz memilih untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita? Karena surah Al-Fatihah ini ialah ruknun min arkanis shalah, yaitu rukun di antara rukun-rukunnya salat. Jadi kalau hilang satu rukun dari rukun-rukun salat ini, maka salat kita tidak akan sah. Maka agar diterima amal ibadah kita di sisi Allah, maka kita tunaikan semua rukun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yaitu salah satu rukunnya ialah membaca surah Al-Fatihah, yaitu membaca surah Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Nah, maka harus kita perhatikan baik-baik bacaan surah Al-Fatihah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini cara pembacaan ta'awudz atau a'udzu billahi minasyaitonir rajimnya itu tadi harus kita bisa membedakan antara huruf hamzah dan huruf ain. Hamzah itu di tenggorokan bagian bawah, kemudian ain itu tenggorokan bagian tengah. Harus kita tunaikan hak-hak keluar huruf ini, karena setiap huruf itu ada tempat keluarnya, makharijul hurufnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu, zu-nya ini baris dhammah. Jadi cara pengucapan huruf za, yaitu ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri atas, ditempelkan lidahnya ke atas. Zu, za, zi, zu. A'udzu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian a'udzu billah. Kemudian di sini ada huruf ba baris bawah. Nah, jadi huruf ba baris bawah ini cara pengucapannya, bibir bawah kita dibuka, tarik ke bawah. Bibir bawah kita itu ditarik ke bawah, huruf ba baris bawah jadinya bi. Harus jelas, satu persatu huruf harus jelas kita ucapkan. A'udzu billahi. Kemudian di sini ada huruf lam bertasydid. Billahi di lafzul jalalah ini, pada kata Allah ini ada huruf lam bertasydid. Jadi
setiap yang bertasydid itu ada namanya nimroh, yaitu tekanan. Selain huruf nun dan mim yang bertasydid, maka semuanya dibaca nimroh, ada di situ tekanan ya. Gimana cara penekanannya? Yaitu pada dasarnya tasydid ini, di situ ada dua huruf. Contohnya a'udzu billahi, di lamnya itu ya, di lamnya itu di situ ada dua huruf. Yang pertama lam sukun dan yang kedua lam berharokat fathah. Karena ada dua huruf yang berdekatan, yang satunya sukun dan yang satunya lagi berharokat fathah, huruf lam yang pertama dihapuskan, lam keduanya tetap berharokat fathah, akan tetapi untuk mengganti huruf lam sukun yang sebelumnya yang dihapuskan itu, maka diganti dengan harokat tasydid, ada tasydid di situ. Maka cara bacanya sama. Cara bacanya kita baca dulu lam sukunnya di awal, baru masuk ke lam berharokat fathahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setelah huruf nun baris bawah ini ada huruf ro bertasydid. Jadi di huruf ro ini, sifat cara pengucapan huruf ro ini tidak boleh lebih dari satu kali getarannya. Bukan ro, nah itu salah ya. Ro, ar-rahmanir rahim, nah itu salah. Huruf ro itu pada hakikatnya yang sebenarnya itu tidak boleh lebih dari satu kali getaran di dalam pengucapannya. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian lanjut pada ayat pertama pada surah Al-Fatihah, yaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada huruf ba berbaris bawah. Kemudian ada huruf sin dan mim. Semuanya ini ada huruf tipis. Cara pengucapannya tipis. Ba, bi, bu. Bi jelas ya, satu persatu hurufnya itu harus jelas kita baca. Ustaz ulangi. Semoga anak-anak Ustaz semuanya bisa mempraktekkan, mengulang-ulang, karena setiap sesuatu itu terbiasa apabila kita sering mengulang-ulangnya. Nah, jadi Ustaz harap yang belum lancar cara membaca Al-Fatihahnya diulang-ulang lagi, dipraktekkan di rumah masing-masing cara pengucapan pada surah Al-Fatihah ini. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan antara ha besar dengan huruf ha tipis ya. Allahi, hi-nya itu huruf ha besar. Kalau ha tipisnya itu al-ha, alhamdu, alhamdu. Ha-nya ini huruf ha tipis. Ha tipis ini cara pengucapannya ada kayak angin keluar sedikit. Ha. Ustaz ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah Rabbi itu ada huruf ain, diperjelas. Tadi letak cara pengucapannya itu dari tengah tenggorokan. Rabbil alamin. Akhir ayat ini alamin. Di situ ada huruf nun. Jadi huruf nun ini dia harus dibaca, tidak boleh terputus nun di ujungnya. Ya, kalau nunnya sukun kita baca di akhir. Begitu juga tadi seperti pada ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahimnya itu nirrahim, harus ada mimnya, harus ada kedengaran mimnya di ujungnya, tidak boleh terputus. Kemudian kita lanjut pada ayat yang ketiga. Ini juga sebenarnya pengulangan dari basmalah tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di sini hanya Ar-Rahmanirrahim. Jadi pembahasannya sama seperti pada ayat pertama tadi, yaitu huruf ro-nya itu bertasydid, maka di situ harus ada nimroh, dengan syarat cara pengucapan ro ini tidak boleh lebih dari satu kali getarannya. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu salah ya.
perhatikan huruf ro-nya, tidak boleh dari satu kali getarannya. Kemudian huruf h-nya itu di sini adalah huruf h yang tipis. Jadi harus ada kedengaran sedikit anginnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian kita lanjut pada ayat yang keempat, yaitu mim. Cara pengucapan huruf mim itu ditutup dulu mulutnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kemudian lanjut pada ayat yang kelima. Di awalnya itu ada huruf hamzah yang berbaris bawah. Hamzah yang berbaris bawah ini, ingat cara pengucapan yang berbaris bawah itu mulut atau bibirnya itu tarik ke bawah. Iyyaka masuk ke huruf ya yang bertasydid, harus ada di situ nimrohnya atau tekanannya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian na'budu ain di tengah tenggorokan ya. Rokatnya keluarnya dari tengah tenggorokan kita. Na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian pada ayat yang ke-6, ihdinas. Bedakan huruf so dengan huruf sa. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf so ini adalah huruf yang tebal, bukan huruf yang tipis. Jadi pengucapan itu harus ada kayak seperti tekanan, seperti vokal huruf O. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian di sini juga huruf qaf. Nah, jadi pangkal lidah kita itu diangkat ke langit-langit atas, ditempelkan ko. Ko baris bawahnya qi, baris depannya ku. Ko qi ku ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ustaz ulangi ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita lanjut pada ayat yang ke-7. Sirata, si ya, bukan si. Si itu huruf sa, si su itu huruf sa. Di sini huruf so, si, su ya. Siratal ladina. Perhatikan di sini huruf dha-nya, huruf dha. Ujung lidah kita bertemu dengan dua gigi seri bagian atas. Alladzina, dha ya. Alladzina. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladina an'amta. Di sini ada huruf hamzah yang berdekatan dengan huruf ain. Harus bisa kita membedakannya. Tidak boleh terdengar kayak sama. Di sini beda dia cara pengucapannya. Tempat keluarnya huruf ini pun berbeda. Hamzah di pangkal atau tenggorokan bagian bawah, dan huruf ain itu di tengah tenggorokan kita bagian tengah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaihim ya, huruf ain di situ. 'Alaihim. Kemudian ghairil maghdubi. Gitu juga pada huruf gha yang kedua, huruf ghain yang kedua pada kata maghdubi. Yang benar itu maghdubi, bukan maudu ya, bukan maudu, tapi maghdubi. Kemudian setelah huruf gha-nya itu harus ada huruf dha. Huruf dha ini cara pengucapannya, sisi-sisi lidah kita yang kiri kanan itu ditempelkan ke geraham kita yang atas ini. Gusi yang kiri kanan ini tempelkan sisi lidah kita tuh, angkat ke atas. Maghdu, bo ya. Maghdubi 'alaihim, harus jelas huruf ainnya. Maghdubi 'alaihim.
Kemudian waladdo. Biasanya kita banyak salah pada huruf lam ini. Waladdo harus dibaca dulu huruf lamnya, ya. Baca dulu huruf lamnya baru masuk ke huruf tasydid di huruf do. Waladdallin. Ya. Nah, kemudian setelah huruf lam itu ada huruf do yang panjangnya 6 harokat, ya. Di sini harus panjang. Waladdallin. Oke. Anak-anak Ustaz semuanya, coba perhatikan sekali lagi Ustaz baca dari awal sampai akhir ayat surah Al-Fatihah ini. Semoga kedepannya anak-anak Ustaz semua bisa memperbaiki bacaan surah Al-Fatihahnya sehingga sholat kita menjadi sempurna. Nanti dipraktekkan di rumah, diulang-ulang, latihan terus. Yang masih belum terbiasa cara pengucapannya yang seperti itu, dilatih terus di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Mungkin hanya ini yang dapat Ustaz berikan sedikit ilmu pengetahuan dari Ustadz, yaitu bagaimana kita cara memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Semoga anak-anak Ustadz semuanya bisa menirukan, mencontoh, mempraktekkan cara pengucapan, cara membaca surah Al-Fatihah sebagaimana yang Ustadz ajarkan ini. Walaupun hanya yang sedikit ini yang dapat Ustadz sampaikan, yang bisa Ustadz ajarkan kepada anak-anak Ustadz sekalian, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, bisa merubah, bisa menjadikan bacaan anak-anak Ustadz yang masih kurang lancar atau kurang tepat. Semoga kedepannya bacaan surah Al-Fatihah anak-anak Ustadz semuanya bisa membaca dengan tepat, benar, makharijul huruf dan tajwidnya. Ya, hanya itu yang Ustadz dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.